Dalam pembelajaran bahasa akan terjadi kontak antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Kontak bahasa ini menyebabkan adanya saling mempengaruhi antara bahasa yang pertama dengan bahasa yang kedua. Sebagai orang Minang dengan status mahasiswa pendidikan bahasa Arab, maka saya akan membahas mengenai pengaruh atau kontak bahasa antara bahasa pertama saya, yaitu bahasa Minang, dengan bahasa kedua, yaitu bahasa Arab. Pengaruh antara bahasa pertama dengan bahasa kedua disebut juga dengan transfer, yang mana transfer ini ada transfer yang positif dan ada transfer yang negatif. Transfer yang positif yaitu adanya penyerapan unsur suatu bahasa yang berintegrasi dengan bahasa si penyerap. Contohnya, itu terjadi serapan antara bahasa pertama ke dalam bahasa kedua. Seperti adanya serapan kosakata bahasa kedua ke bahasa pertama, yaitu serapan kosakata bahasa Arab ke dalam bahasa Minang. Beberapa contoh dari kata serapan ini, yang pertama, orang Minang menggunakan istilah sidi untuk orang yang memimpin atau pemimpin kaum, yang mana ini diambil dari bahasa Arab yaitu sayyidi. Yang kedua, orang Minang menggunakan istilah malin untuk orang yang berilmu atau orang yang berpendidikan, yang mana ini diambil dari bahasa Arab mu'allim. Yang ketiga, orang Minang menggunakan istilah pakiyah untuk orang yang paham hukum-hukum Islam, dan ini diambil dari bahasa Arab faqih. Yang keempat, orang Minang menggunakan istilah aba untuk memanggil atau menyebut ayah, yang mana ini diambil dari bahasa Arab yaitu aba atau abun. Yang kelima, orang Minang menggunakan istilah ama untuk memanggil ibu, yang mana ini diambil dari bahasa Arab ummun atau ummahat. Dan masih banyak lagi bahasa-bahasa istilah-istilah kosakata Minang yang diserap dari bahasa Arab. Dan ini merupakan transfer positif atau integrasi. Adapun interferensi yang terjadi dalam pembelajaran bahasa Arab oleh orang Minang yaitu adanya penyimpangan fonologi atau ketidaksesuaian fonem bunyi makharijul huruf. Contohnya, huruf kho orang Minang akan merealisasikannya dengan bunyi H. Huruf to akan direalisasikan dengan bunyi T. Huruf shin akan direalisasikan dengan bunyi S. Bunyi ain akan direalisasikan dengan bunyi A. Bunyi do akan direalisasikan dengan bunyi D. Maka, ketika orang Minang mengucapkan kata contohnya riyadhah, maka orang Minang akan menyebutnya dengan riyadah. Akan tetapi, interferensi ini tidak terjadi dalam setiap bunyi bahasa Arab, melainkan hanya beberapa bunyi saja, yang disebabkan karena bunyi-bunyi tersebut tidak terdapat dalam bahasa Minang. Akibatnya, orang Minang akan kesulitan atau tidak terbiasa dengan mengucapkan bunyi-bunyi tersebut atau makharijul huruf tersebut. Sehingga ketika mengucapkan kosakata-kosakata bahasa Arab yang berkaitan dengan makharijul huruf itu, orang Minang akan terbawa-bawa dengan fonologi dari bahasa Minang. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari yang telah saya jelaskan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.